Pernahkah kalian melihat perubahan pada buah mangga atau pada besi di sekitar kalian? Seperti contoh pada video berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa contoh perubahan yang ada di sekitar kalian, nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang apa sih itu materi dan apa perubahan yang terjadi pada sebuah materi. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tentang pengertian materi, yang kedua tentang sifat zat, yang ketiga perubahan fisika, yang keempat perubahan kimia beserta contohnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan pertama, yaitu tentang apa sih itu materi. Di slide saya sudah ada beberapa contoh, yaitu ada gula, ada makanan, ada air, ada tanah. Apakah itu semua termasuk materi? Kalau iya, coba kalian tentukan dulu apa sih itu materi versi kalian. Jadi, materi adalah sesuatu yang memiliki massa atau berat dan mempunyai volume. Jadi, segala sesuatu benda yang mempunyai massa itu disebut sebagai materi atau sebuah zat. Jadi, semua yang ada di sekitar kita, termasuk baju kita, kemudian tadi ada makanan, semua makanan, bahkan sebutir beras pun juga termasuk sebuah materi karena kalau ditimbang dia punya berat. Sekarang wujudnya ada 3. Yang pertama adalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat di mana materi atau zat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kemudian jarak antar partikel juga rapat. Sedangkan zat cair dia memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya tidak tetap. Artinya dia mengikuti wadah yang mengisi atau menjadi tempat si zat cair ini. Kemudian yang ketiga yaitu zat gas, di mana dia tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contoh dari zat padat banyak sekali. Ada kayu, ada meja, kemudian ada batu. Sedangkan zat cair juga ada banyak contoh berupa larutan atau air. Sedangkan zat gas berarti dia berupa udara. Bahkan berdasarkan susunan partikelnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yaitu terdiri dari satu zat saja, sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur, sedangkan campuran adalah gabungan antara unsur dan senyawa. Pada unsur, kita gambarkan sebagai satu lingkaran berwarna pink, yaitu artinya dia hanya terdiri dari satu saja. Contohnya adalah misalkan Fe, atau yang sering disebut sebagai besi. Kemudian juga ada H, adalah hidrogen. Kemudian dia ada emas atau dengan lambang kimianya adalah Au. Kemudian yang kedua ada senyawa, yaitu gabungan antara unsur dengan unsur. Bisa unsur yang sejenis atau unsur yang berbeda. Contohnya adalah misalkan kalau di gambar saya itu ada 2 lingkaran dengan berwarna pink. Artinya dia adalah terdiri dari 2 unsur yang sejenis. Misalkan adalah pada O2 atau oksigen, sama-sama menggunakan unsur O dengan jumlahnya 2, maka dia disebut senyawa. Atau jika menggunakan unsur yang berbeda, misalkan adalah pada senyawa air, di mana lambangnya adalah H2O yang terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian pada campuran itu terdapat gabungan dari unsur dan senyawa. Contoh yang paling mudah ditemui adalah udara. Udara yang ada di sekitar kita ini terdiri dari banyak sekali unsur dan senyawanya. Ada oksigen, karbon dioksida, kemudian ada gas nitrogen yang kita tidak bisa mengidentifikasinya secara pasti. Jadi yang kita hirup dengan yang orang lain hirup itu pasti juga berbeda walaupun di satu tempat yang sama. Maka disebutnya adalah campuran. Tapi yang kedua yaitu sifat zat. Dari sifat zat ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Pada sifat fisika itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita pegang. Beberapa sifat fisika zat yaitu yang pertama adalah warna, suhu, rasa, bau, volume, panjang, kemudian ada titik didih, titik leleh. Contohnya misalkan pada titik didih air yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu sifat kimia, artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Yang pertama yaitu beracun. Jadi kita tidak bisa melihat apakah benda itu atau larutan tersebut beracun dengan hanya melihat atau hanya dengan memegang saja. Kemudian yang kedua yaitu mudah meledak
atau juga dengan mudah terbakar, yaitu tentang perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak mengubah susunan maupun komposisi zat penyusunnya. Dia hanya merubah bentuknya saja, kemudian warna, kemudian wujudnya. Jadi contohnya misalkan pada kayu. Kayu utuh ini dapat diubah menjadi sebuah meja, sebuah kursi, atau hiasan dinding lainnya. Kemudian juga pada beras atau singkong yang dapat diubah menjadi tepung dengan bentuknya menjadi lebih halus tanpa merubah komposisi dari beras tersebut. Kemudian juga pada perubahan air menjadi es batu atau es batu menjadi air kembali pada saat suhunya menjadi suhu ruang. Kedua yaitu perubahan kimia, di mana pada perubahan kimia komposisinya akan berubah dan menghasilkan sifat zat baru. Contoh yang banyak kita temui yaitu adalah perubahan nasi yang kita diamkan di suhu ruang selama beberapa hari, nasi akan menjadi basi. Kemudian misalkan juga roti. Roti yang kita diamkan di suhu ruang selama beberapa hari, lama-kelamaan dia akan timbul jamur. Nah, jamur ini adalah proses dari perubahan kimia. Contoh lain dari perubahan kimia yaitu proses pematangan buah di pohon. Jadi, sebuah mangga yang berada di pohon, itu lama-kelamaan dia akan menjadi matang sendiri. Ini karena adanya tambahan hormon etilen, di mana hormon ini diproduksi oleh buah yang akan membuat buah itu menjadi matang. Ini juga dapat terjadi pada buah yang lain, di mana setiap buah yang belum kita petik itu pasti akan bisa matang di pohon secara alami. Atau juga etilen ini juga sudah banyak sekarang dijual bebas. Jadi kalau misalkan belum saatnya tebang, ternyata sudah harus ditebang pohonnya, maka buah-buah yang belum masak tadi bisa kita matangkan di suhu ruang dengan tambahan hormon etilen sehingga proses pematangan pada buah lebih cepat. Contoh lain yang sering juga kita lihat adalah pada proses pengkaratan pada besi. Besi yang karena ditempa oleh suhu, kemudian panas, dingin, kena air hujan, kena angin, maka dia akan berubah atau besinya akan menjadi berkarat. Kemudian juga pada kayu. Kayu ini juga karena adanya kondisi alam yang sering berubah, kena panas, kemudian kena air hujan, maka lama-kelamaan kayu akan mengalami pelapukan. Seru bukan belajar tentang kimia? Ternyata banyak hal di sekitar kita itu yang ternyata adalah sebuah bagian dari ilmu kimia. Kalian juga bisa eksplor lebih jauh lagi tentang apa yang di sekitar kalian yang ternyata juga ilmu kimia. Artinya, kimia tidak selalu menyeramkan. Dia sangat menyenangkan karena dia berada di sekitar kita. Jadi, semua makanan yang kita konsumsi, semua baju yang kita pakai, semua peristiwa yang ada di sekitar kita tidak jauh-jauh dari ilmu kimia. Selamat bereksplorasi lagi tentang kimia. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat dari saya.